Malah Ki Imat ngajak ke mana itu? Ke UIN Wali Songo kan tanggal 10. Oke, gitu. Saya akan datang dengan teman-teman tanggal 10. Yang penting di Robito juga datang biar adil. Kan enak kan? Di Robito tanggal berapa emang? Tanggal 7. Jadi tanggal 7 beliau hadir. Salah, harusnya kembali. Harusnya Robito. Ini harusnya Robito itu tanggal 10. Ente dulu datang ke IAIN apa Tanggalnya sudah, tanggalnya sudah ditentukan, mau dibalik gimana? Terus gimana ini? Ini rencana tanggal 7 September kan ada sudah di Robito, dan orang-orang dari pihak Imat bilangnya itu tertutup. Kalau tertutup tidak mungkin di live kan lah. Ini kan live dari awal sampai akhir kan live. Itu bukan tertutup kalau live namanya. Nah, terus malah Ki Imat ngajak ke mana itu? Ke UIN Wali Songo kan tanggal 10. Oke, gitu. Saya akan datang dengan teman-teman tanggal 10. Yang penting di Robito juga datang biar adil. Kan enak kan? Di Robito tanggal berapa emang? Tanggal 7. Jadi tanggal 7 beliau hadir. Salah, harusnya kembali. Harusnya Robito. Ini harusnya Robito itu tanggal 10. Ente dulu datang ke IAIN apa Tanggalnya sudah ditentukan, mau dibalik gimana? Makanya kalau menentukan tanggal tuh kadang-kadang gini. Ente ingat nggak waktu kita diskusi di Sultanan Banten dulu? Lah, Ya kan, pertama kan Ke Imat sendiri, bro. Hah? Yang menentukan tanggal 10 Ke Imat sendiri. Kenapa gak di tanggal 5 saja biar lebih dulu? Enggak, maksudnya yang tanggal mana nih? Lah, Ke Imat itu sudah Kalau yang- menentukan tanggal 10. Iya, diskusi di mana tanggal 10? Universitas Wali Songo lah. Nah, itu kan schedule awal. Kalau dari Robito kan belum ada. Loh, di Robito lebih dulu acaranya, undangannya. Sudah jauh-jauh hari undangannya. Gimana sih? Kita Itu kesana. yang jauh-jauh hari itu. Ya sekarang Anda kan nggak tahu masalah undangan itu nggak tahu Anda. Loh, kamu gak diundang tak? Tapi masalahnya kan, hah, kagak diundang gua. Loh, sama Ke Imat. Maksudnya di acara IAIN. Enggak diundang. Loh, kenapa kok udah diundang? Lah kan satu paham tadi. Kalau satu paham apa yang diundang? Yang diundang mungkin yang mobil. Loh, yang diundang Ke Imat itu banyak. Ada Ustadz Menem Ali, ada Abbas Buntet, dan lain sebagainya. Kenapa antum gak diundang di IAIN? Nggak tahu. Loh, gimana sih? Kita memang nggak diundang. Udah nggak ada urusan diundang kagak. Ya, Kalau kan. cuma fokusnya masalah nasabah alawi, ya kan? Iya. Coba kita bikin schedule yang paten lah. Sesudah paten Itu schedule-nya. belum. Kalau schedule saya baca tuh nggak paten. Masa undangan di situ tanggalnya untuk buat tanggal jam sekian, untuk yang satu lagi jam sekian, Kenapa? beda-beda jamnya itu. Bukan, itu sampai tidak paham berarti. Bukan, itu kan, aduh kan kena pelanggaran sampean. Kalau merokok ke pinggir. Udah gua matiin dah, yang Bukan, nggak bisa itu pelihara. untuk Fuad sama siapa itu lagi, Zulfikar dan lain sebagainya, itu temanya tema lain nanti, Pak Gembul ya. Makanya gak dimasukkan di tanggal 7. Kan ada keterangannya di undangannya. Sampai tidak baca undangannya. Loh, saya emang bacanya tanggal kan undangan sama pembahasannya, kok bisa dibeda-bedain? Karena pembahasannya Kan beda. itu. Pembahasannya beda. Loh, itu pembahasan judulnya sama, judulnya Gus. Gimana sih? Oh, Judulnya sama, pembahasan isu nasab kan? Sampai tidak baca undangannya berarti ya, tidak apa-apa lah. Ente mah kadang-kadang kurang asam juga. Orang Gus Fuad emang sengaja lo ya bikin malu orang. Itu pembahasannya beda. Kalau sama lo Pak mau bahas Gembul, masalah ente mau bahas masalah itu bahasa Suryani. ya iyalah, kan mumpung lagi viral bahasa semut, bahasa Suryani itu. Itu kan itu bisa aja kacau. Ya enggak lah. Sekarang Berarti kamu juga mengingkari ya bahasa Suryani itu ya? kan gue gak ngerti bahasa Suryani gimana sih. Bener nggak Ya, kira-kira? kalau gue mah ya nggak, yang kalau gue mah heran aja, cuman ya mau ngomong apa orang tua ya. Kamu aja heran apalagi saya. Ya kan masalahnya kan bahasa yang gue nggak ngerti, kecuali gue ngerti mungkin lo protes. Kalinya itu kan gue nggak ngerti bahasa Suryani. Lah kamu kan ada di sampingnya sama Ki Imat, ketawa-ketawa kamu itu dengerin itu. Kiai Imat juga tuh, lihat aja. Kalau kita mah sportif, ilmiah, cuman kan nggak mungkin lah. Orang tamu lagi datang lagi ceramah, kita potong kayak gitu kan nggak ada. Oh iya sih. Berarti ya Ki Imat juga mengingkari sebenarnya bahasa Suryani ya. Bukan soal mengingkari, saya nggak tahu ya, nggak pernah tanya. Yang jelas kita kan nggak tahu bahasa Suryani. Kita tahu mah kalau bahasa Arab gitu. Nabi, para nabi itu bahasanya Suryani semua kata Mas Gufron. Itu di sampingnya ada kamu dan Ki Imat loh waktu itu. Oh enggak, itu nggak bicara, dia nggak ngomong para nabi bahasa Suryani. Gimana?
Yang ngomong itu bahasa Nabi dahulu itu Suryani, Iya, bukan gimana? Muhammad. Kok bisa Suryani Kan ya? gue kagak gitu. Aneh kan nggak mempelajari hal-hal yang kayak gitu. Lu kan tahu sendiri. Kalau gue mah pelajarannya ya kayak di pesantren. Nggak ada di pesantren gue guru bahasa Suryani, nggak ada. Emang di tapi- pesantren nanti ada. Nggak ada, nggak ada. Tapi anu apa, ngarang 500 kitab itu beneran nggak sih? Penasaran saya itu. Nah kalau itu ada. Kalau 500 gue nggak tahu. Oh. Kalau karangan dia mah ada. Gue dibagi ada. Oh, tapi nggak bisa bacanya ya, kamu ya? Enggak, ada translate Arab. Yang Arab gue baca. Yang tulisan Suryani itu kayak Jawa, kayak mana gue nggak ngerti dah. Terus artinya wamakoli itu apa sih? Wamakoli narumatan Gunung Semeru itu apa artinya itu? Itu bahasa Arab kayaknya itu. Katanya Suryani. Iya kalau gue dengar kan bahasa Arab itu, cuman kan urutan tarkibnya salah, jadi nggak tahu mana kan. Tapi kalau bahasa Arab ya, saya mikir wamakoli itu dari masdar apa? Dari film di apa yo? Makoli, makoli. Makola, makolati, makola, makolati. makola. Tapi bacanya makoli. Allah karim. Mungkin beliau punya tujuan lain kita nggak tahu. Yang intinya gimana ya? Sebenarnya yang salah nggak bisa dibenarkan. Iya sih, iya sih, iya. Kalau memang salah keliru ya harus keliru kan. Cuman kan pada poin itu kan yang fokusnya kan orang tamu datang ke kita, orang tua datang ke kita, ya kita muliakan lah. Saya sampai di framing berguru sama dia, gue bilang tuan guru kan nggak nyebutin nama satu orang, umum gimana sih? Kadang-kadang ngomongan lu pinter framing, gue yang kepala gua. Saya bukan bagian itulah, saya bagian yang ilmiah-ilmiah aja lah. Enggak, ente kenapa kok kalau kata orang Betawi sial dangkalan juga orang-orang kayak gitu diundang di mana sih ceritanya? Ya karena Emang dari kita anu. nggak boleh, Ya. Gus Wapi nggak boleh memalukan orang tuh nggak boleh. Lah kita kan penasaran. Nanti- Tengku. Saya itu penasaran Nanti sebetulnya. kenapa? Sanatnya itu kemana kok bisa wamakoli itu adalah bahasa Suryani? Itu sanatnya kemana? Karena gini loh, setahu saya bahasa para nabi itu antara Ibrani, Aramaik. Ya kalau Nabi Isa itu Aramaik. Kalau Nabi Musa Ibrani. Ente harusnya nanyanya sama ini, sama join ente dulu siapa sih namanya? Yai Manacim Ali. Nah, kalau itu dia Kali kan. dia itu tahu itu. Ya coba ente tanya bener nggak itu bahasa Suryani? Gue kan nggak tahu, Pak. Gimana sih? Dia nanyanya. Kalau Ustaz Medem Ali bisa itu, Ibrani itu bisa, Aramaik bisa itu. Tapi saya tidak pernah dengar keterangan yang Suryani. Maksudnya Suryani versi ini ya, Mama Gufron Al-Makoli Inna Rahmatan Gunung Semeru itu saya tidak paham itu memang. Emang ada ngomong Gunung Semeru? Ente ngade-ngade juga. Ada, coba lihat di VT saya. Ada. Inna Rahmatan Gunung Ada, Semeru. ada emang? Ada. Oh. Ya Allah alam lah yang jelas kalimat yang diucapkan yang didengar sama gua susunannya Arab. Iya. Tapi secara tarkib kalimatnya ya nggak ngerti mana kan, kalau tarkibnya salah kan kita nggak tahu mana kan. Gini aja tuh, saya lihat perkembangan nasab ini kayaknya, tapi ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Keima, mulai dipinggirkan. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu gua harus, kalau gua mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian, selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu ya palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang memperkuatkan data Ba'alawi ya gue taslim. Iya, Kalau gue tapi- kan dari dulu begitu. Ya kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi Tengku, kurangi itu apa ya? Ente ngomong Ya. ente ngomong masalah itu di belakang layar, gue kasih tahu nanti. Oh siap siap. Kalau di sini kan alasan yang gue ingin sampaikan nggak pas gitu. Iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya itu kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak Ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gue masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya jenengan agak firok. Jadi kan kita gak Ya, tahu tapi ada kan, apa kan. tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gue kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat? Kalau kita kan ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan? Ya kan? Ya. Yang intinya ente terus siapa tah yang nantunya Habib Rizik siapa namanya? Bu Hanif, Beb Hanif, Beb Hanif. Habib Mani, beliau. Terus ya siapa lagi Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya
begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya, biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan asap ini, antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita tidak undang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqah gitu loh. Nah, Meskipun kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Gitu. Selek catat. Kalau aneh kan dan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan, jadi kayak kita ada enak lah takutnya gimana gitu. ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Kan kita Ini bukan iya diskusi sama salah justru dengan adanya misalkan adanya gua ya Abbas terus Fuad Pleret. Nah Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang pingin tahu gitu kan. bisa tak baca kitab Fatler gitu. Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh, maksudnya saya ragu begini, karena dia setiap buat video Ragu juga boleh. iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab, anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. Anting Fuad palsu. Pleret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting asli-aslinya nggak punya anting. Nggak ada lubang di kuping, nggak ada. tapi ketika Fuad Pleret bilang begini, Polri itu radikal, itu saya cukup sebenarnya, cukup ingin membantah, karena radikal dari mana Wan dia datang kok di Banten dan dia menyampaikan dalil, sedangkan Fuad Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. Itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa cumi? Jadi ini gini, pada saat ada di sana kan ada obrolan nih pas Kiai Imad dihidangkan makanan ya, di situ ada cumi gitu loh. Nah cumi yang dihidangkan itu warnanya bening, nggak ada hitamnya, nggak ada tintanya gitu loh. Oke, terus Nah kata Kiai Imad, ini model masakan seperti ini, model masakan bini saya, dia bersih gitu kan. Nah saya sebenarnya doyannya yang ada hitam, ada tinta gitu loh. Terus saya nyambung beneran yang bersih begini Kiai, kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini kalau menurut kami orang-orang yang di Aceh, ulama-ulama Aceh, tinta hitam pada cumi itu dianggap darah, jadi najis, kata saya. Disitulah jadi terjadi perdebatan sama Kiai Imad. Oh kalau kata saya nggak najis. Nah itu debat tuh pakai kitab yang ada di HP kan. Nah nggak lama Fuad Pleret jawab begini, itulah fikih ulama fuqaha. Masalah kayak gitu aja diperbesarkan gitu loh terkait hukum. Kalau ulama sufi nggak kayak gitu. Saya jawab begini loh, nggak bisa begitu Gus. Yang namanya hukum ataupun sufi dia nggak bicara lagi tentang hukum. Kalau sufi mah dia bicaranya tentang amaliyah, kata saya. Jadi kalau bicara hukum tetap sufi memakai kaidah fikih. Kalau nggak pakai kaidah fikih seorang sufi nggak jadi sufi, batal sufinya, kata saya. betul, berarti kan tasawuf walam yatafaqqah berarti kan. Ya, nah entah ngomong apa, ujung-ujungnya dia ngomong begini. Tentu ini dalam perdebatan di Banten kita nggak yakin dia nih sebagai orang yang pro tesis gitu. Dia penyusup, dia masih Ba'alawi gitu. Gue dikata Ba'alawi sama dia, ya kan? Terus Saya bilang begini, begini. Sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda, kata saya, dalam proses diskusi Banten, Anda itu nggak pernah ikut diskusi, kata saya, cuma bisa nyap-nyap doang di YouTube, kata saya. Gitu. sakit hati akhirnya dia. Marah. Itu kok pokoknya sebenarnya nggak perlu marah sih, kan dia udah ngetingin saya balas dong, gitu kan. Ya. Nah, alhasil sampai lari ke masalah muskilah, masalah jakar pindah ke jidat. Saya bilang fikih itu dibahas sampai masalah-masalah yang nggak tertalar sama akal orang banyak, kata saya. Seperti jakar pindah ke jidat. Nah, di situ tambah parah tuh debatnya, gitu kan. Ya nggak mungkin masa Tuhan menciptakan jakar pindah ke jidat, gitu kan. Loh, nggak ada yang nggak mungkin itu jaiz. Saya bilang sah saja kalau mau dipindahkan ke Allah, gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya di situ saya bilang sampean itu nggak ilmiah, kata saya. Nggak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong nggak bisa baca kitab gitu kan. Ya. Nah Kiai Imad itu ketawa, dia Kiai Imad polos juga sih, artinya
nggak ada tendensi apapun gitu loh. Ya. Akhirnya saya kasih lihat bukti di YouTube, ada video YouTube, coba ente setel ya, ketik Jakat pindah ke Jidat, ada itu, ada kejadiannya di YouTube kan. Nah, aneh liatin tuh video YouTube-nya. Nah, ini gimana pasal mas dibahas secara fikihnya gimana tuh wudhunya. Wudhu kan basuh wajah, begitu kita basuh wajah nyentuh Jakar kan batal wudhu, nggak kelar ini masalah, saya bilang gitu kan. Pokoknya ya akhirat di situ ya terjadilah saling lah. Saya mah itulah kejadiannya. Sebetulnya nggak perlu marah sih kayak gitu, karena merasa dia sultan kali ya marah sampai sekarang. Yang saya yakini Tengku di barisan Keimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya, itu antum, Gus Haji Zazuli. Kalau Abbas Buntet aja saya ragu. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah, mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? Mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini, nggak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. Iya, artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab mas, gitu. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya pernah. Kalau Abbas Buntet saya masih yakin. Ya namanya ceramah. Kalau kita mau cross check banyak juga Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Omay Rama kayaknya. Kalau Omay Rama saya yakin bisa karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua waliullah, ente waliullah. Ya kan kata Keimat beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Nggak tahu bang. Ya kayak Zulfikar. Masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah. Ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya. Sekarang gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus. Kayaknya undangan di Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Iman nggak mungkin menolak gitu loh. Iya, yang saya khawatir seperti itu Tengku. Takutnya Keimat gak datang lagi ngirim utusan. Enggak, kalau udah kita bikin secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan. Kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh, kalau saran saya kalau bisa dipertimbangkan. Ya gimana caranya? Pertama Robito ya kan mengajak agar Kiai Imat membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti berapa orang misalkan 10 oke. Atau 5 atau berapa terserah. Nah, nanti tim diskusinya Kiai Imat digabung dengan tim diskusinya Robito untuk membahas schedule diskusi, tempat dan musyawarah dibikin tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham? Nah, nanti kedua belah tim ini kumpul untuk musyawarah tempat, hari, tanggal untuk fitnya, terus siapa aja yang diundang, apa melibatkan ulama ahli nasab internasional atau tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan tidak, hanya diskusi terus komitmennya kayak mana, surat pernyataannya ada, bentuk surat pernyataannya kayak mana di kedua belah pihak kan gitu. Nah, supaya resmi dan Robito juga di situ kan ada panitia nanti ada mengetahui daripada Robito siapa ketua Robito gitu, walaupun ketua Robitonya misalkan siapa tuh Ustadz Taufik Segap nggak hadir nggak masalah, yang penting mengetahui lah gitu kan. Nah, terus ada tembusan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan, itu kayaknya saya yakin mau itu gitu, dan saya siap menjadi jembatan walaupun saya nggak dianggap misalkan, nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah, sedih banget sebenarnya. Bukan sedih, artinya kalau nggak ada sedih-sedihnya gitu kan, ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah, saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robito untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi, Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak, gitu. Kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Kan gini loh,
seseorang itu beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh. Nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh. Beliau yang Iya. tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Perkembangan lainnya. Iya, aku kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau gak hadir terus kan, kayaknya kan takut kalah, Iya. malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kori. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan Iya. apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Ya. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya, ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robito. Ya Gue itu, yakin saya kadang-kadang nih, gimana? Heran gimana? maksudnya di awal-awal, ya herannya saya gini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu. Di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu, bayangkan, yang dihadirkan malah antum sama Gus Aziz Jazuli, yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya, waktu itu kan bukan wakil mutlak kan, andaikan wakil mutlak sudah selesai kan, andaikan semuanya gini, Tengku Kori dengan Gus Sampai Aziz. juga nggak wakil lah. Sampai Iya, juga kan sama. itu kita. Anggaplah, kemarin itu kita cuma menjawab tantangan ke Imad mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian ke Imad, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli selesai, maka ke Imad selesai. Ternyata nggak selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan, itu ke Imad gak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih, sudah jalan 2 tahun. Langsung Robito yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robito, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung ke Imad, yang menemui adalah santrinya, dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robito Alawiyah, dan Robito menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robito Alawiyah. Dan ke Imad menjawab masih, jangan di Robito, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya, Tengku. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian narkoba internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robito Alawiyah, dan kantornya ada. Kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak, Tengku, secara akhlak ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robito Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya, diskusi di sana, baru nanti disampaikan ke setiap panggung. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan Iya, tidak datang sama sekali ke kantor dari dulu. Gini Gus, Langsung gini. menarasikan seolah-olah menfitnah kan. Ya gini Gus, Gus Wafi ya. Gini, setiap orang kan kita harus menghargai juga. Orang itu punya gaya berpikir. Kayak peristiwa Aceh sama NKRI kan bertahun-tahun nggak kelar. Tapi ketika di lobi dengan diskusi, dengan musyawarah yang melibatkan dunia internasional, artinya akhirnya terjadilah perdamaian, kan gitu. Nah begitu juga dalam persoalan masalah nasab ini. Bu ya, cobalah kita ulang tata cara pembuatan undangan. Kita bikin kita coba ya untuk membuat terseketat mungkin ya supaya diskusi ini bisa terus berjalan. Dan saya terus terang aja ya, diskusi kalau tidak melibatkan Robito ya, hati saya nggak puas. Walaupun nanti diskusi sama prof ini, sama dokter ini, sama dokter itu menghasilkan kemenangan teori Kiai Imad, tetap saya belum puas. Kenapa? Karena Robito sendiri sebagai orang yang dari klan Pak Alawi belum pernah melakukan diskusi, belum final menurut saya. Tapi kalau dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Robito ya, ini menjadi final. Dan saya kemarin waktu pulang ke Aceh juga sudah komunikasi sama ulama-ulama Aceh dan membahas nasab itu. Walaupun secara pembahasan mereka mengiyakan tesis Kiai Imad ya, namun diminta oleh mereka kepada saya agar diskusi ini, permasalahan ini segera diselesaikan di
kantor Robito. Makanya ketika ada omongan dari dari panjenengan dari Robito itu, nah saya sangat sangat menyambut Dayung gitu. Saya sangat menyambut gitu. Tapi ya karena mungkin pertimbangan Kiai Imad dan rekan-rekan yang lain itu meminta Kiai Imad untuk tidak hadir, ya sebetulnya bukan Kiai Imad sih yang mendorong Kiai Imad untuk tidak hadir, bukan beliau. Banyak orang-orang yang di belakang beliau ini meminta agar beliau untuk tidak hadir dalam diskusi itu. Kenapa alasannya? Kok orang-orang itu kok ya gini, alasannya kalau saya pertimbangkan sebetulnya ada unsur kecurigaan terjadinya hal-hal yang framing sifatnya yang tidak baik lah, akan menjadikan hal kan di live kan itu dari awal sampai akhir kan ya live-nya itu kan live dari internet TV TV Robito lah, artinya pinginnya mereka kan kalau memang dipotong-potong kan bisa ditonton, itu live loh. Ya, tapi kan waktu kejadian Kesultanan Banten juga sama-sama live. Tapi kenapa setelah diskusi kesimpulannya diskusi gagal, tidak menghasilkan satu keputusan, terus Buya Qurtubi malah memfatwakan diskusi itu menghasilkan nasabah alawi sahih? Itu juga kan nggak baik kan? Kita kan pelaku diskusi waktu itu. Kenapa Sebenarnya tentu kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur. Ini kan urusan Kiai Imad dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali, betul nggak? Betul, kita kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya, kita sebenarnya kalau itu urusan Kiai Imad sama Robito tentu. Seharusnya ketika sekarang Robito, saya hanya sebagai tim peneliti loh. Saya tidak akan bicara kalau gak disuruh. Gitu loh. Iya, saya juga sama. Nah, jadi sekarang inilah waktunya sebenarnya ketika Robito menyambut tantangan itu, dan di kantor yang seharusnya Kiai Imad ini karena sudah salah dari awal ya, seharusnya Kiai Imad caranya itu datang ke kantor Robito, sampaikan tesisnya, baru dikaji kan begitu. Seharusnya karena sudah salah dari awal, maka ini mumpung Robito mengantarkan surat mengundang beliau secara terhormat dan di-live-kan dari awal sampai akhir, dan ini sudah kesempatan antara Kiai Imad dengan Robito sudah berdua ini. Nah, di sana akan hadir semua pengurus Robito tuh. Kita sebenarnya angkat tangan. Cuma sebagai peneliti, kita ini cuma mengirimkan tulisan dan kita hadir di sana. Itu pun kita nggak akan bicara kalau tidak diizinkan bicara. Ini Anda bertanya jujur, ente jawab yang jujur ya. Ya. Ya, jangan ini kita terbuka aja lah. Sejujur-jujurnya, Anda kan nggak pernah bicara framing bohong dalam masalah-masalah penting kayak gini kan. Kecuali masalah yang lain. Oke, gini, di dalam diskusi yang diadakan di Robito itu kok ada jam-jam yang berbeda, pembahasan yang berbeda-beda. Berarti tujuannya di sini kalau dilihat daripada zahir maksud gitu loh. Hanya Kiai Imad aja yang mungkin diskusinya yang sifatnya nasab. Berarti yang sebenarnya hadir dalam diskusi ini sebenarnya yang target undangan tuh satu orang. Iya, Kiai Imad aja. Nah, adapun yang lain-lainnya itu dalam pembahasan yang berbeda gitu ya. Ya, karena sudah rame seperti contoh ya kayak Ustadz Menem Ali membahasnya secara filologi. Nanti kita hadirkan juga yang paham filologi. Jadi untuk ilmu nasab murni fikihnya, ilmu nasab kan murni fikih nih dan sejarah. Jadi ini dan untuk Pak Gembul ya, kayak Guru Gembul, beliau kan sudah mulai banyak mengeluarkan statement ini dan itu nanti dipertanggungjawabkan karena bawa-bawa Habaib dan Robito. Jadi kita itulah yang dianggap sama teman-teman ya yang mendukung Kiai Imad untuk tidak hadir, anggapannya ini interogasi apa istilahnya? Kayak seorang polisi manggil orang satu-satu itu. Kalau interogasi nggak akan dilakukan, Tengku. Iya, enggak. Ini kita nggak berpikir macam-macam ya. Artinya kita dengan dengan cara seperti itu kan orang wajar aja kan punya asumsi berpikir kan gitu kan, penilaian ya kan. Jadi penilaian orang-orang itu ada sistem diskusi, berarti Kiai Imad mau dikeroyok sendiri gitu kan. Oh enggak. Nah itu jadi seperti interogasi. Andaikan Tengku ya, andaikan kan Kiai Imad bilang Tengku dalam video yang baru ini, hadirkan 20 orang di depan saya, cukup saya sendirian. Beliau seperti itu loh, keren kan? Kenapa kalau cuma iya, kalau cuma kita apa kan begitu? Apalagi ini yang menyambut langsung Robito yang beliau katakan nasabnya batal. Kenapa khawatir kan gitu? Iya, makanya saya kan waktu awal-awal keluar undangan itu saya support, saya dukung undangan Robito dengan narasi saya. Makanya cobalah dari banyak teman-teman musyawarah sama saya untuk tidak hadir Kiai Imad ke sana, tapi saya bilang nggak bisa sih, diskusi harus tetap terlaksana. Entah bagaimana caranya, saya akan coba untuk melobi siapapun yang bisa saya lobi agar diskusi Robito ini bisa terlaksana. Intinya Kiai Imad dengan timnya, apa saya diajak atau tidak, saya diajak mau, nggak diajak pun atau diundang sama Robito pun siap hadir untuk membela Kiai Imad walaupun nggak dimasukkan tim dia gitu. Tapi yang jelas, marilah coba kita membuat satu sistem diskusi baru
yang memang mengikat sehingga tidak mungkin Kiai Imad tidak menjawab diskusi ini. Artinya harus berani, harus siap gitu loh. Ya, Mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa kita komunikasi, kita buka lah, kita persilahkan dia maunya kayak mana sih gitu loh. Gitu loh. Soal tempat misalkan ini ada permasalahan tempat. Tempat dianggapnya tidak netral. Kalau dalam kacamata saya kan tempat itu tergantung orangnya. Iya. Tempat kan nggak ada istilah netral sama tidak netral. Misalkan tempat Robito atau tempatnya di PBNU. Kalau memang orang-orang yang ada di dalam tempat itu nggak netral, ya nggak netral juga kan gitu. Iya. Jadi ya soal tempat ya gimana Wak? Kalau memang Robito harus pengurus Robito harus diskusinya di lembaga tersebut di Robito, ya berarti kita buka tim dulu lah, buat tim dari Kiai Imad, harus ada timnya 10 orang sebelum ada diskusi untuk membahas. Artinya ada panitia kayak di Sultanan Banten itu kan ada panitia itu semua. Iya. Coba kita arah ke situ. Kalau mudah-mudahan omongan saya itu, ya saya nggak meyakinkan 100% yakin Kiai Imad mau, tapi saya punya janji. Saya punya janji yang pernah saya sampaikan di Kesultanan Banten, bahwa kalau memang diskusi akbar kedua yang diadakan, saya akan tarik Kiai Imad untuk ke diskusi tersebut. Cuman saya tetap sebagai manusia biasa yang tidak punya kapasitas yang lebih bagus atau tinggi, yang jelas saya berusaha untuk menyampaikan kepada Kiai Imad. Terlepas kalau dia udah saya sampaikan dengan diskusi di Robitoh memang sudah sistematis, artinya sudah tidak ada kecurigaan apapun, Kiai Imad nggak mau, ya kita serahkan kepada kaum muslimin gitu loh. Yang jelas kita sudah berusaha mengadakan diskusi semaksimal mungkin. Timnya dari dia juga kita mintain untuk membuat suatu tim sukses panitia penyelenggaraan diskusi akbar gitu loh Gus. Ya, mungkin ada closing statement dari antum kepada pendukung Kiai Imad dan pendukung Robito sebelum kita tutup live-nya. Oke. Close statement saya menyampaikan. Tunggu dulu. Closing statementnya sekiranya kita itu merangkul, bukan memukul. Jadi kita ini sesama paham, janganlah. Ini cuma diskusi ilmiah yang dunia basul masail itu sudah terjadi sejatinya. Jadi agar gak panas. Mari. Baik, intinya saya menyampaikan kepada siapapun, baik yang mendukung Kiai Imad ataupun yang tidak, marilah kita giring diskusi Robitoh ini untuk segera terlaksana demi kemaslahatan umat, ya, supaya terang masalahnya seterang cahaya matahari. Jadi dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan cara-cara yang disiplin ilmu, sehingga tidak ada kemungkinan dicurigai terjadi A, B, C, D, Z. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pengurus Robitoh juga berkenan mendengar suara saya untuk sama-sama kita bekerja sama menggiring diskusi ini menjadi diskusi yang harmonis dengan cara-cara yang memang terikat. Jadi punya tim diskusi sebelum adanya diskusi, supaya lobby-lobby bisa berjalan, diskusi juga bisa berjalan harmonis. Begitu juga dengan keamanan, biar terjamin semua. Begitu, Gus. Ya, siap. Oke, jadi teman-teman, itu closing statement dari Tengku Kori. Dan saya harap teman-teman itu jangan terlalu suudzon, jangan terlalu pesimis. Karena begini loh, dunia basul masail itu perang data itu sudah biasa. Yang pernah mondok di pesantren pasti tahulah istilah basul masail. Kadang musuhnya pun kita perangi secara bejat. Bayangkan, itu sudah hal biasa. Jadi tidak perlu kemudian sampai ada aksi begini begitu. Tidak perlu. Kita sesama umat Islam tujuannya itu saling merangkul. Toh andaikan tetap ada dua kubu, percaya dan tidak percaya kepada nasab habaib, tak apa-apa teman-teman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Yang penting sudah punya dalil masing-masing. Yang penting diskusi ini semoga cepat terjadi, dan setelah itu kita kembali damai dan kembali bisa saling merangkul antara umat Islam. Karena ketika kita begini, orang kafir yang akan bertepuk tangan. Betul nggak, Teguh? Betul.